Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana dan spesial di hari ini ada talkshow spesial bersama para pemuda-pemuda ya Sobat Citra. Ini kan bulan Oktober ya, di mana nanti pada tanggal 28 Oktober ini ada satu hari yang spesial ya. Oke, nanti kita akan bahas itu Sobat Citra, tapi sebelumnya Ricky menyapa buat Sobat Citra dimanapun berada yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com ya. Kita sapa dulu nih untuk narasumber kali ini yang udah hadir di studio Citra FM Sobat Citra. Satu persatu kita sapa dulu dari yang terdekat dari Ricky Wibisana. Ini ada Mas David ya. Ya, Oke, Mas David ini Wakil Presiden BEM Unsik Wonosobo. Ya. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah David? sehat Sehat luar ya? biasa. Baru pertama kali ini ke Citra FM. Iya. Baru pertama kali talkshow juga atau udah beberapa kali? Baru pertama kali. Pertama kali di Yeah. radio ya. Yeah. Oke, luar biasa banget Sobat Citra. Nanti kita juga bakal membahas tentang tema kita hari ini ya Mas ya, tentang Sumpah Pemuda ya. Oke, di sebelahnya Mas David ini ada Ketua Teter Banyu Wonosobo ya. Teter Banyu Wonosobo itu Mas Nanang. Halo Mas Nanang, apa kabar? Agak lumayan batuk. Lumayan batuk ya, tapi nggak tremor ya. Oke, tetap semangat ya Mas Nanang ya, walaupun agak batuk ya. Nanti kalau misalnya mau batuk aja nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan ya. Nanti jadi batuk ginjal takutnya. Oke, ada juga ini Mas Misbah. Wah, selamat siang Mas Misbah, apa kabar? Siang, alhamdulillah. Sehat ya. Oke, Mas Misbah ini adalah Biro Advokasi HAM dan Lingkungan ya. Untuk apa? PC PMI Wonosobo. PC PMI Wonosobo, Persatuan Pergerakan Mahasiswa. Oh, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Oke, luar biasa banget ya Sobat Citra. Ini tiga-tiganya PMI semuanya. Iya. Waduh, tapi walaupun di PMI tapi berbeda-beda di bidangnya ya. Iya. Untuk fakultasnya apa ini, Mas David dulu, kita kenalan dulu deh satu persatu. Mas David, fakultas apa Mas David? Saya dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Iya. Semester berapa? Sekarang semester akhir. Semester akhir ya. Iya. Ya, semester akhir. Ini udah mulai agak pusing ya Mas David ya. Pusing nggak sih? Ya pusing dibuat sendiri sih. dibuat happy dan relax aja. Iya. Oke, ini Mas David udah gabung di PMI udah berapa bulan, berapa tahun? Tahun ya. Tahun ya, 5 tahun ya. 4 tahun kurang lebih 4 tahun ya. Iya. Waduh, ini setia dari banget semester 1 soalnya. sama PMI ya. Iya. Apa sih yang bikin Mas David itu suka di PMI? Ya karena bertahan 4 tahun hingga sekarang. Karena itu tempat untuk berproses ya. Dan di situ saya bisa mengekspresikan diri saya. Ini loh saya, dan saya bisa berekspresi di PMI itu. Waduh, luar biasa banget. Ini kan juga Citra FM itu kan kita kerjasama dengan PMI ya Sobat Citra, dan banyak sekali ada pemuda-pemudi juga pastinya yang sangat luar biasa banget. Nanti kita sering-sering talkshow deh sama PMI ya Sobat Citra. Oke, kalau Mas Nanang ini udah semester berapa nih? Semester lanjutan, semester 12. Semester 12. Waduh. Luar biasa banget ya Sobat Citra. Tapi masih semangat ya untuk melanjutkan hidup ya Mas. Ya. Hidupnya masih panjang. Ini Mas Nanang emang suka di dunia teater atau gimana? Pertama itu paksaan. Dipaksa dulu ya. Paksa dulu. Dipaksa pacar atau orang tua atau teman atau siapa? Dari teman dulu. Oh iya, oke. Di awalnya dipaksa, terus enak suka ya. lanjut. Oke, bahkan sampai dijadiin ketua nih Mas Nanang ya. Gimana rasanya? Itu rasanya gimana ya? Kalau dalam dunia seni itu kan harus ada hal yang harus dipertaruhkan. Luar biasa banget ya. Oke, ini Mas Nanang sebagai ketua Teater Banyu Wonosobo ya Sobat. Ini untuk Teater Banyu sendiri anggotanya berapa Mas Nanang? Anggota alhamdulillah hampir 50 orang. Wow, serius? Banyak juga ya. Sering tampil juga kah atau gimana? Sering juga alhamdulillah. Kalau tampil itu free atau gimana? Kita seikhlasnya. Yang penting kebutuhan mahasiswa itu makan, minum. Yang penting dikasih makan gitu. Tapi luar biasa banget sih, orang seni itu emang nggak terpatok sama harga sih ya sebenarnya ya, bisa tinggi banget gitu ya. Oke Mas Nanang, iya kita lanjut ke Mas Misbah. Ini Mas Misbah di Biro Advokasi HAM. Oh ya, sebelumnya Mas Nanang udah berapa tahun di PMI? Kalau aku 5 tahun. 5 tahun, wah lebih lama dari Mas David ya. Oke.
Kenapa suka di PMI, Mas? Kan sibuk juga tuh di Twitter, kuliah juga. Kan itu salah satu pengembangan strategi PMI di dunia seni kan. Oke, Mas David tempat berproses gitu ya. Mas Nanang tempat berkembang biak gitu. Bukan berkembang biak ya Sobat Citra. Oke, dari ini Mas Misbah di Biro Advokasi HAM dan Lingkungan ini biasanya ngapain aja sih Mas Misbah di PMI? Kalau di Biro Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup itu biasanya kita itu lebih ke pengawalan soal isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan secara umum ya Mas ya. Baik itu skala lokal ataupun nasional. Katakanlah pembangunan yang sifatnya itu merusak lingkungan, maka kita sebagai katakanlah orang yang kemudian aktif juga di bidang itu, kita turut istilahnya memberikan support, entah kemudian itu secara pikiran ataupun secara psikis daripada masyarakat yang sedang terdampak kerusakan lingkungan itu sendiri. Gitu ya. Tapi ini untuk pembahasan ini di pinggir jurang nggak sih Mas? Ya. Soalnya kan banyak juga di Wonosobo tuh ya kan. Ini apa yang udah dilakukan sama PMI Mas? Kalau misalnya ada apa namanya isu-isu seperti itu. Untuk kita di PMI karena kemudian baru 6 bulan itu sebelum saya di PC di bagian advokasi lingkungan dan HAM itu ya sudah beberapa kali juga ikut dalam artian itu terjun ke masyarakat untuk membantu secara emosional gitu ya. Di beberapa wilayah katakanlah dulu sempat ketika kemudian saya semester 4 itu saya sudah sering diajak oleh senior lah katakanlah ke Urut Sewu, ke mana lagi ke Wadas dan ke Semarang juga pernah dan juga ke Kendeng. Nah itu kan kemudian di situ banyak sekali lah terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah yang sifatnya masyarakat itu di situ dirugikan karena kemudian banyak kemudian eksploitasi yang dilakukan itu secara membabi buta gitu. Oke, itu termasuk salah satu hal-hal yang dilakukan sama Mas Misbah dan teman-teman gitu ya. Oke, kalau di PMI Mas Misbah udah berapa tahun nih? Pasti udah bertahun-tahun ya Mas Misbah ya? Ya, 5 tahun. 5 tahunan ya. Oke, ini di jurusan apa nih kalau di Unsik Mas? Kalau di jurusan saya Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum. Udah semester lanjutan juga. Iya. Masih tetap happy ya di situ ya. Harus happy. Oke, Sobat Cita. Nah, kita nih untuk tema kita hari ini Sobat Cita setelah kita perkenalan masing-masing ya, singkat aja deh ya. Kalau misalnya mau perkenalan lebih dalam lagi nanti lanjut lagi di season berikutnya ya. Ini menuju 95 tahun Sumpah Pemuda Sobat Citra, yaitu nanti ada gerakan-gerakan pemuda yang tentunya dari dulu sampai sekarang tetap dipertahankan gitu ya. Dan untuk Sobat Cita juga ini tentunya nanti jangan lupa nih setiap tanggal 28 Oktober nih ada Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Oke, dan kita ke Mas David dulu. Mas David nih sebagai mahasiswa di BEM juga gitu kan. Gimana sih menurut Mas David ini tentang Sumpah Pemuda untuk sekarang ini di zaman sekarang? Kalau dulu kan tentunya kan zaman perang ya, gitu kan pemuda ya harus perang juga gitu kan, bergerilya dan lain sebagainya. Kalau sekarang menurut Mas David gimana sih pemuda tuh harus gimana di zaman yang sudah merdeka ini? Oke, zaman yang merdeka sebenarnya itu juga merdeka itu kata-kata yang tabu kalau saya di kalangan mahasiswa. Udah benar-benar merdeka belum sih gitu. Cita-cita kemerdekaan itu yang kemudian menjadi penandaan. Tapi kalau seandainya dari sudut pandang saya sendiri, sebenarnya kalau seandainya saya sebagai pemuda khususnya mahasiswa Unsik, saya itu kita kilas balik dulu. Esensi dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Kita kan itu ada tahun 1928 itu kan Sumpah Pemuda itu adalah sumpah para pemuda yang di situ menyatukan para pemuda sehingga terciptalah kemerdekaan pada 1945. Dan situ tapi yang kemudian pada era saat ini itu terkadang peringatan Hari Sumpah Pemuda itu hanya sebagai euforia. Kita memperingati ya bukan hanya Sumpah Pemuda, tapi hari-hari besar lainnya itu kemudian kita hanya memperingati secara ini Hari Sumpah Pemuda, ini hari Pancasila, peringatan hari-hari besar lainnya dan sebagainya. Tapi yang kita lupakan di sini adalah esensi dari sebuah sejarah. Sumpah Pemuda yang sekarang melekat kepada pemuda itu kan harusnya semangat membara kemerdekaan. Tapi itu yang saya amati sekarang
khususnya di mahasiswa tingkatan mahasiswa itu kurang minatnya terhadap sejarah, pengembangan sejarah khususnya sejarah Indonesia, baik itu sejarah yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, sehingga itu mengembangkan semangat pemuda itu berkurang. Tapi ketika saya kilas balik terhadap saya sendiri sebagai mahasiswa Unsik khususnya ya, yang di situ berbasis pesantren, nah saya memposisikan diri sebagai mahasantri. Ya, mahasantri. Mahasantri itu kan gerakan-gerakan mahasiswa ala santri. Yang di situ gerakan mahasiswa itu lebih terfokus kepada gerakan pemuda milenial dan gerakan pemuda berkebudayaan. Karena kebudayaan yang belum bisa dihancurkan oleh pemerintahan ataupun kurikulum dalam pesantren itu yang belum bisa diruntuhkan. Bahkan kurikulum pesantren itu dari dulu ya masih fikih ya, pembahasan mengenai kitab-kitab fikih seperti Mabadi fikih, kemudian Fathul Muin dan lain sebagainya, kemudian mengenai sorof juga itu masih berkembang juga, dan metode-metode masih lalaran, sorokan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi nilai-nilai kita. Kenapa kemarin PKKMB di Unsik itu nilai pendidikan pesantren sebagai manhaj revolusi gerakan mahasiswa. Artinya nilai-nilai pendidikan di pesantren itu dijadikan sebagai manhaj atau landasan kita sebagai mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa. Seperti itu. Iya, jadi pendidikan pesantren ini juga masih relevan gitu ya sampai sekarang ya sebenarnya ya. Mas David, ini juga salah satu hal yang yang bisa memperkokoh iman diri sendiri ya, dan Mas David juga sampai sekarang masih nyantri juga ya. Alhamdulillah, walaupun nggak di pondok pesantren. Karena semua yang mahasiswa Unsik itu kan santrinya Mbah Mun. Ya, santrinya Mbah Mun ya. Oke, semua santri kalau di Unsik ya. Kalau menurut Mas David sendiri sekarang ini gimana sih gerakan pemuda saat ini, terutama mahasiswa gitu? Apakah melempem, apakah makin menggelora, atau biasa aja, atau gimana di era sekarang ini? Kalau di era sekarang cenderung yaitu ketika tadi berbicara mengenai sejarah, kurang minatnya mereka terhadap sejarah sehingga agak berkurang kesemangatan mereka. Karena mereka kurang tertarik dengan yang namanya sejarah. Iya, gitu ya. Sebenarnya kan penciptaan feel sebuah gerakan mahasiswa itu kan berasal dari sejarah itu. Iya. Ya, jadi gerakannya masih agak kurang gitu ya, Mas David ya. Harus mungkin harus digelurakan lagi gitu. Perlu sebagai pemuda. Karena pemuda zaman sekarang itu menentukan kedepannya kan. Ya benar banget Sobat Citra ya, yang menentukan arah bangsa nanti kan pemuda-pemuda gitu, kayak Mas David, Mas Misbah dan Mas Nanang dan lain sebagainya. Oke, kita ke Mas Nanang nih sebagai mahasiswa yang juga terjun di dunia seni ya Mas Nanang ya. Nah, ini gimana nih melihat ataupun memandang sebuah esensi Sumpah Pemuda ini gimana? Kalau saya lebih ke seni ya Mas. Lebih ke seni. Bagaimana gerakan seni pada waktu itu, utamanya ada sebuah lembaga seni yang di situ benar-benar digarap oleh pemuda pada waktu itu, seperti ada Mani Kebu, ada Lekra, gerakan-gerakan kebudayaan pada masa kemerdekaan itu, terus menghasilkan suatu pikiran baru yang di situ benar-benar ada yang sifatnya nanti bagaimana menjadi seorang akademis, tapi ada juga bagaimana pemuda itu berkesenian merakyat gitu, seperti Lekra, dan arah kebudayaan pada kalau saya memaknai ya Mas dari Sumpah Pemuda ini, bahwa teman-teman refleksikan kembali teman-teman dari kebudayaan, mungkin dari teman-teman pegiat seni khususnya, pemuda saat ini hilangnya tanggung jawab semacam tanggung jawab anak-anak muda sekarang dalam meneliti tentang dunia kebudayaan dan seni. Iya, itu juga termasuk gerakan pemuda di dunia seni gitu ya. Memang ada gerakan sendiri yang itu juga bermanfaat gitu ya, Mas Nanang ya. Oke, Sobat Citra, kita nanti ke Mas Misbah, tapi kita jeda iklan dulu ya. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget.